Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah tersangka narkoba di Penajam Pasir Utara digeledah oleh petugas dari BNNP Kaltim. Pasca kebakaran Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda disidak Wakil Gubernur Kaltim. Hutan mangrove di Balikpapan memiliki pesona berbeda. Selain keindahan alamnya, di tempat tersebut juga tersedia penginapan yang menawarkan berbagai keindahan. Rumah adat Ajang Lidem di Desa Setulang, Kecamatan Malinau inilah yang dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara saat memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga. Pada kegiatannya kali ini, mereka melibatkan sejumlah dokter spesialis seperti dokter mata, dokter penyakit dalam, dan dokter spesialis anak. Pihak Dinas Kesehatan menyatakan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memberikan layanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Sasaran utamanya adalah daerah yang masuk dalam kategori 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Bapak Esek. Yaitu program pelayanan kesehatan bergerak dokter spesialis gratis di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Salah satunya di daerah DTPK, khususnya di daerah-daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Salah satunya di Desa Setulang, Wisata Setulang. Dan pada kesempatan kali ini kami membawa beberapa dokter spesialis, salah satunya dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis anak. Di sini tujuan kami adalah mendekatkan pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat. Mendapatkan layanan kesehatan gratis membuat Kepala Desa Setulang senang. Belakangan terungkap jika warga yang datang tidak hanya dari warga setempat. Sebagian dari mereka berasal dari desa lain seperti Desa Sentaban, Longkenipe, Longbila, Setarap, dan Punan Setarap. Ada beberapa desa yang telah berkumpul di Desa Setulang pada hari ini. Kalau dilihat dari tadi pagi, mungkin kurang lebih 200 atau 300 orang ya yang hadir di balai desa ini untuk mendapat pelayanan khusus dari beberapa dokter spesialis yang hadir untuk melayani masyarakat di Desa Setulang dan beberapa desa yang ada sekitar Desa Setulang yang sempat hadir dari Setarap, Punan Setarap, Longbila, dan Sentapan, Longkenipe, dan mungkin ada yang dari keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Jadi pada akhir kegiatan ini tentu kami menyambut baik dan kiranya ini menjadi berkelanjutan untuk pelayanan kesehatan yang tentu kita tahu bahwa kesehatan tidak akan ada habisnya, tapi harapan pelayanan masyarakat kesehatan kita sangat mengharapkan itu lebih baik ke depan. Tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan, warga yang datang juga mendapatkan obat-obatan secara gratis. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. SMA Negeri 16 Samarinda ini merupakan salah satu sekolah yang menerima baju seragam sekolah gratis dari pemerintah provinsi. Sejauh ini baju seragam berupa baju putih abu-abu dengan dilengkapi tas dan sepatu itu masih belum dibagikan. Khusus untuk SMA Negeri 16 ini terdapat 252 siswa yang akan mendapatkan seragam gratis. Kepala SMA Negeri 16 Samarinda mengaku masih menunggu perintah.
Mereka secepatnya akan membagikan baju seragam tersebut jika sudah mendapat perintah dari pemerintah provinsi. Sekolahan berikan gratis, tambahkan, itu saya tambahkan. Jadi untuk dikasih seluruh ke siswa kapan Pak distribusinya Pak rencana? Ya tentu menunggu dari dinas pendidikan. Ya kita ini kan sifatnya hanya penyalur. Ya kita memberikan fasilitas ukuran jumlahnya. Nanti kapan datangnya itu kewenangan dinas pendidikan provinsi Kaltim. Karena mereka yang mengelola. Berarti di sini ada kelas 10-nya ada berapa kelas tadi Pak? 7. 7 kelas ya, Iya. siswanya 36 setiap Ya kelas. 36 kali 7. Nah itu yang kita usulkan kemarin. Dan anggota koperasi desa kelurahan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim menyatakan untuk tahun ajaran 2025 ini, mereka menyiapkan anggaran sebanyak 65 miliar rupiah. Dana tersebut yang digunakan untuk membeli seragam termasuk kelengkapan berupa tas dan sepatu. Sebuah kertas putih. Sudah. Ini sudah kita masukkan ke semua SMK SMA dan sekarang dalam tahap monitoring oleh Dignas. Mudah-mudahan, kalau saya yakin ini sudah turun, itu jumlahnya sekitar 65 miliar anggaran yang kita gelontorkan untuk seragam itu. Dan saya yakin dari sekian puluh ribu, 70 ribu siswa bisa mendapatkan semua. Dari upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemprov Kaltim melarang keras kepada sekolah untuk pengadaan seragam bagi peserta didiknya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Melangkah di atas jembatan kayu yang membelah lebatnya hutan mangrove menjadi pengalaman berbeda. Untuk kali ini, lokasinya berada di mangrove Batu Ampar, Balikpapan Utara. Suasana di tempat ini benar-benar menyegarkan. Terlebih, arealnya juga cukup luas. Dari data pemilik usaha, luasnya mencapai 6 hektar. Duta Mangrove Balikpapan menyebut, lokasi ini dinamai Hendra Wisata Pesona Mangrove. Ia mengaku sangat menikmati tempat ini karena memiliki sejumlah tempat bersantai yang menyegarkan dan mengasihkan. Menurut Kila itu awalnya memang pecinta alam banget dan Kila mengusulkan mungkin untuk datang ke Hendra Wisata Pesona Mangrove yang mungkin banyak pohon-pohon mangrove yang mungkin bisa menghirup udara segar banget di sini. Terus juga banyak tempat bersantai juga di sini, juga ada kafenya. Jadi Kila bisa santai banget di sini seperti mengerjakan tugas bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi Kila ngonten juga sering di sini. Nah, bagi pelancong yang ingin menikmati suasana malam di lokasi tersebut, pemilik usaha sudah menyiapkan sejumlah penginapan. Harga sewanya mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per malamnya. Hendra Wisata Pesona Mangrove ini ada pemancingan, kemudian juga ada villa, dan juga ada gazebo, dan juga di sini fasilitas pendukung itu adalah kafe. Kalau untuk villa tarif per malam ya, jadi ada weekday itu Rp500.000 per malam. Kemudian juga ada weekend itu Rp750.000 per malam, dan juga ada tanggal merah atau hari libur nasional itu di Rp1.000.000. Untuk memuaskan para pengunjung, kedepannya objek wisata hutan mangrove ini akan dilengkapi dengan area memancing. Selain itu, mereka juga melengkapinya dengan fasilitas susur mangrove dengan menggunakan sampan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.